Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 penganggaran bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisa BEP dalam Sistem Penganggaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Destia Putri Arfiani dengan NIM 2019 11616. Yang kedua ada Siti Abibah dengan NIM 2019 11618. Yang ketiga ada Rizky Irgiatna Putra dengan NIM 2019 11626. Yang keempat ada Rizky Catur Anggraini dengan NIM 2019 11637. Tujuan dan kegunaan BEP. Tujuan BEP yaitu 1. Membantu perusahaan menentukan sisa kapasitas produksi pasca tercapainya BEP dan mengetahui proyeksi keuntungan maksimum yang didapatkan. 2. Membantu perusahaan untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya yang lebih efisien dan menekankan biaya produksi. 3. Membantu perusahaan dalam memahami perubahan nilai keuntungan saat harga mengalami perubahan. 4. Menunjukkan kerugian sehingga perusahaan mampu mengantisipasinya saat penurunan penjualan. Kegunaan BEP yaitu 1. Menjadi pedoman bagi perusahaan guna memberi nilai investasi tepat dan dapat mengimbangi biaya produksinya. 2. Menjadi bahan analisis perusahaan guna mengetahui nilai transaksi atau jual beli sahamnya serta proyeksi finansial perusahaan dan perencanaan anggarannya. 3. Menjadi patokan untuk menentukan margin. 4. Membuat pembisnis lebih jeli dalam bidang usahanya dan terus melakukan inovasi agar bisa terus berkembang. Menghitung tingkat BEP dalam unit dan rupiah dengan pendekatan tabularis, grafis, dan aritmatik. Contoh kasus, data sama dengan rencana penjualan perusahaan 2020. Penjualan dianggarkan Rp200.000, 25 sama dengan Rp5.000. Biaya material variabel 900.000, TKL 1 juta, variabel BOP fixed 700.000, variabel 300.000, biaya administrasi fixed 600.000, variabel 100.000, biaya penjualan fixed 500, variabel 300.000. Diminta untuk menganalisis BEP dengan menggunakan pendekatan tabularis, kedua pendekatan grafis, dan pendekatan aritmatik. Pendekatan secara tabularis. Atas dasar data di atas dapat diketahui bahwa harga jual per unit Rp25, biaya variabel per unit produk Rp13, beban tetap produksi maupun biaya usaha keseluruhan berjumlah Rp1.800.000. Berdasarkan data di atas dapat dibuat perkiraan laba pada berbagai tingkat produksi atau penjualan sebagai berikut dengan perhitungan di bawah ini. Pada tingkat penjualan terendah, 100.000 unit per Rp2.500.000, perusahaan akan menderita kerugian Rp600.000. Dan pada tingkat penjualan tertinggi, 200.000 unit per Rp5 juta, akan memperoleh keuntungan sebesar Rp600.000. Volume BEP akan dicapai pada tingkat penjualan sebesar 150 unit atau penghasilan penjualan sebesar Rp3.750.000. Pada tingkat mana penghasilan keseluruhan atau TR sama dengan biaya keseluruhan, sehingga pada tingkat tersebut laba perusahaan sama dengan 0. Dengan demikian, volume break-even dicapai 75% dari volume yang dianggarkan, yaitu berasal dari perhitungan 150.000 unit per 200.000 unit atau Rp3.750.000 dibagi Rp5 juta. Angka 75% ini dapat menunjukkan bahwa terjadi penurunan dalam penjualan sebanyak 100% dikurangi 75% sama dengan 25% dari volume yang dianggarkan. Maka perusahaan tidak dapat mengharapkan keuntungan. Kata lain, angka 25% ini menunjukkan batas maksimal turunnya penjualan yang dapat ditolerir untuk dapat mencegah terjadinya kerugian.
Pendekatan secara grafis dengan menggunakan sumbu X sebagai petunjuk volume kegiatan dan sumbu Y menunjukkan nilai rupiah dari penghasilan dan biaya, maka titik break even akan diketahui dari perpotongan antara kurva penghasilan keseluruhan dengan biaya keseluruhan. TR sama dengan TC. Gambarnya adalah sebagai berikut. Grafis break even dapat dibuat dengan meletakkan garis biaya total di atas garis biaya tetap total atau di atas garis biaya variabel total. Hasilnya akan sama saja, yaitu bahwa break even dicapai pada tingkat penghasilan sebesar 3.750.000 pada sumbu Y atau 150.000 unit pada sumbu X. Pendekatan secara aritmatik, break even dapat diketahui dengan memasukkan data anggaran sebagai berikut. A. Atas dasar keseluruhan, yaitu BE sama dengan 1.800 per 2.600 kurangi 1 per 5 juta. Hasilnya itu sama dengan 1.800 per 1 dikurangi 0,52, yaitu 3.750 atau 150.000 unit. B. Atas dasar per unit per produk, BE sama dengan 1.800.000 per 25 dikurangi 13, hasilnya yaitu 150.000 unit. Rumus BE keseluruhan akan menghasilkan perhitungan BE dalam rupiah, sedangkan analisa per unit produk menghasilkan BE dalam jumlah fisik produk. Bagian dari rumus BEP secara keseluruhan yang berupa TVC per TR sama dengan 2.600.000 per 5 juta sama dengan 0,52 atau 52%. Kelebihan metode full costing dan variable costing. Kelebihan metode full costing yaitu dapat menunjukkan seluruh jumlah biaya overhead dengan sangat detail atau komprehensif karena memiliki dua jenis biaya, yaitu overhead tetap serta variabel. Kelebihan metode variable costing yaitu metode ini juga bisa dipakai dalam mengendalikan biaya karena variable costing bisa membagi biaya tetap yang terdiri dari dua golongan, yaitu discretionary committed fixed cost dan fixed cost. Cara menghitung harga pokok produksi pada metode full costing. Perhitungan full costing. Perhitungan pada metode full costing terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel dan tetap, dan harga pokok produksi. Selanjutnya, pada metode tersebut dilakukan pelaporan keuangan yang terdiri hasil penjualan, harga pokok produksi atau penjualan, laba kotor, biaya pemasaran variabel dan tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap, dan laba bersih. Cara menghitung harga pokok produksi pada metode variable costing. Perhitungan variable costing. Setelah mengetahui perhitungan metode full costing, selanjutnya adalah cara perhitungan harga pokok produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya pokok produksi. Selanjutnya, untuk laporan keuangan dari metode variable costing ini terdiri dari hasil penjualan, biaya produksi variabel, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel, margin kontribusi, biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan laba bersih. Kesimpulan, BEP adalah kondisi di mana jumlah seluruh pendapatan setara dengan jumlah seluruh pengeluaran di setiap produk, jasa, atau barang. Dalam posisi tersebut, laba bernilai nol mutlak, yang bagi orang awam banyak dikenal dengan sebutan balik modal. Analisis BEP dapat dirasakan manfaatnya apabila titik BEP dapat dipertahankan selama periode tertentu. Keadaan ini dapat dipertahankan apabila biaya dan harga jual adalah konstan, karena naik turunnya harga jual dan biaya akan mempengaruhi titik BEP. Melalui BEP dapat mengetahui berapa banyak urut yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapatkan bisa menutup biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan unit yang sudah diketahui, maka secara otomatis kita juga dapat mengetahui tingkat penjualan produk minimal yang harus dijual pada periode tersebut.